sudah mulai melakukan semacam apa ya istilahnya, kalau teman-teman ngomongnya proyek sosial gitu ya. Macam proyek sosial itu UMKM yang potensial, kita bantu brandingnya. Tuh, kalau secara selain itu ya, kalau di sini saya membahas lebih ke arah sistem bagaimana Gado itu menjadi sebuah perusahaan media. Harapan kita adalah media kreatif nomor 1 di Indonesia. Harapannya kan seperti itu. Sebagaimana mimpi itu kita merealisasikannya dengan perlahan, nggak bisa langsung set. Karena kita nggak punya orang dalam. Memang sih orang dalam itu teman-teman ya perlu diketahui. Orang dalam itu nggak selalu negatif. Betul. Karena kita pun di dunia kerja ya Mas ya. Kita di dunia kerja itu tetap butuh yang namanya orang dalam. Betul. Karena untuk memfasilitasi dan memediasi kemampuan dan kapasitas kita sebagai pekerja ya dalam tanda kutip untuk bisa mengerjakan sesuatu di korporator atau perusahaan tertentu gitu ya. Itu juga perlu yang namanya orang dalam. Betul, gitu. Saya setuju. Ya, tapi kalau di Gado sendiri ya, kalau saya sendiri ini kan di Gado sebagai CCO. Selain CCO saya itu juga di dalam departemen branding. Departemen branding itu ada 2. Branding itu sendiri, kemudian ada sosial media spesialis. Kenapa kok dipisah? Padahal sebenarnya sosial media spesialis itu juga termasuk branding gitu ya. Betul. Ya, kalau kita bicara branding, orang itu kadang itu salah paham. Ya, kalau kita bicara branding itu orang salah paham. Branding itu nggak harus ada di sosial media. Branding itu misalnya saya nih ya, kenapa saya mempertahankan rambut gondrong saya, terus kenapa kok baju saya selalu tidak pernah saya dikancingkan gitu ya. Ya itu salah satu bentuk branding, visual branding kan gitu. Kalau kita bicara branding itu apa yang bisa dilihat seseorang, apa yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita bicara bisnis ya, contoh nih, case-nya adalah bisnis makanan. Branding bisnis makanan itu bukan di sosial medianya sebenarnya. Brandingnya itu mulai dari logo, mulai dari tagline, mulai dari kemasan yang dirasakan orang. Bahkan kalau kita, saya itu ada satu brand yang saya itu melekat sekali. Nyanyiannya itu, itu sebetulnya Mr. DEW ya. DEW ya. Itu tahu kan ya teman-teman ya. Itu sekali masuk itu musiknya dia itu melekat. Itu sebuah branding itu Mas. Jadi gitu. Jadi kalau orang-orang tuh memahami branding itu harus yang di sosial medianya aktif enggak. Branding itu kalau kita bicara itu holistik bahasanya, meluas. Mulai dari tagline bahkan bentuk pemilihan font itu branding kan gitu. Jadi orang itu tidak paham, dalam artian bukan belum paham ya, tidak tahu harus bagaimana sih dalam membahas branding. Makanya kami di Gado itu betul-betul concern kala situ. Untuk Gado itu sendiri kita kalau mau ketemu klien ya, mau ketemu calon klien itu kalau sebelum kita melakukan pitching atau pada saat pitching kita juga nggak asal dilihat, enggak, kita melakukan assessment. Betul. Jadi kayak betul-betul ini kita diagnosa dulu ya, barangnya kita diagnosa ini penyakitnya apa sih? Kalau memang penyakitnya adalah untuk diaktifasi sosial medianya, ya udah itu. Tapi kalau penyakitnya sebelum itu misalnya logonya itu kurang menarik, apa secara visual look dan lainnya belum ada, ya itu kita harus perbaiki isinya dulu. Bukan kita memaksakan paket lengkap enggak biar dapat banyak betul. Kita di Gado itu kan concernnya ke situ, bagaimana mengedukasi juga yang pertama. Menyesuaikan lah ya, betul. menyesuaikan dengan klien. Betul. Kita dapat klien kok yang memang hanya fokusnya untuk bagaimana branding saja, itu ada. Dan pada saat beliau merasa cocok, si klien itu merasa cocok, terus sampai karena output strategi dari sebuah branding itu banyak platformnya, bisa melalui sosial media. Saya bagi 2, offline dan online. Kalau online itu pakai sosial media, platformnya banyak, ada TikTok, Facebook, Instagram, banyak kan sekarang. Tapi kalau yang offline itu bisa berupa kegiatannya. Betul. Ya. Mulai dari selebaran, eventnya, bagaimana eventnya itu kayak melekat banget. Kayak gitu sih. Kayak ini nih, konser apa? Contoh ya nih ya, konser Pesta Pora dan lainnya itu kan melekat sekali. Branding banget kan itu. Betul. Kita melihat itu menjadi sebuah, ini tuh sebenarnya orang-orang itu ngerti, tapi tidak paham. Nanti kalau bahwa ini, ini. Tapi nggak ngerti apa sih sebenarnya, untuk apa sih fungsinya? Oke. Ya kalau saya simpulkan ya Mas ya, berarti branding itu nggak selalu melulu tentang sosial media gitu ya. Betul.
Jadi branding itu banyak hal. Bagaimana kita berpakaian pun juga bisa menjadi branding diri gitu. Bagaimana kemudian kita melihat sebuah brand dari kemasannya, dari bentuk logonya, dari bagaimana ujung ke ujungnya itu juga branding gitu ya. Nah, balik lagi Mas, ternyata Gado Indonesia itu ingin gitu ya. Ternyata Gado Indonesia itu ingin untuk menginkubasi orang-orang yang punya potensi untuk bisa dijadikan sebuah brandingnya dia gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi memahami intinya itu seperti ini loh, Sal. Dalam artian itu kita itu sebagai manusia itu kita tahu peran kita apa di sini. Kita harus pahami dulu peran kita apa. Kita mau jadi apa. Misalnya si Sal nih kan habis wisuda ya. Iya. Selamat ya Sal. Iya, selamat. Habis wisuda, betul. Fresh graduate, wis udah. Benar. Ya itulah. Kita harus memahami selesai wisuda saya mau apa. Dari situ harus sebelum ke situ mau apa itu harus sadar diri dulu. Maksudnya dalam artian secara keprofesian misalnya misalkan hubungan internasional nih ya. Itu apakah bisa mau ke arah sana? Kalau ke sana ya disiapkan berarti secara semuanya mulai dari mindset sampai bagaimana aku berlaku sebagai orang yang hubungan internasional gitu. Kalau bayanganku nih ya, kalau di bayanganku ya, hubungan internasional itu kayak diplomat gitu. Kan di situ duta besar. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu bisa. Oke. Menarik ya. Ini bahas satu topik branding, padahal di Gado Indonesia itu masih ada segmentasi lain gitu. Apalagi untuk teman-teman Gen Z ya. Gen Z ini memang lagi problem gitu kan. Lagi problem Cari jati diri. Iya. Jadi momok banget di masyarakat ternyata. Nah, ya itu untuk Gen Z yang kemudian butuh diinkubasikan atau teman-teman yang merasa butuh diinkubasikan dan dipersiapkan secara brandingnya di Gado Indonesia, boleh langsung silahkan hubungi di sini. Biar editor ya. Biar editor ya. Biar editor di sini. Atau bisa langsung komen di kolom komentar YouTube kita. Komen nanti kita yang jawabin gitu. Oke, mungkin akhir Mas Yasir. Kira-kira di Gado Indonesia secara keseluruhan, baik itu branding, baik itu nanti ada segmentasi akademinya gitu ya, baik itu ada segmentasi bisnisnya juga gitu. Nah, ke depan kira-kira mau gimana Gado Indonesia itu untuk bergerak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara mau kemana ya, Gado Indonesia tuh harapannya tuh, saya sering diskusi sama Bapak CEO ya. Bapak CEO ini lebih besar visinya. Bahkan saya melihatnya berat sekali tapi enggak. Itu insya Allah kita bisa. Ini ya, harapannya itu ke depan Gado Indonesia itu menjadi sebuah raksasa, bisnis raksasa yang menggurita harapannya, di mana kita tuh memang memfasilitasi seluruh terkait digital dan kreatif. Banyak karena sekarang itu era-era mengarah ke sana. Digital. Ya, mengarah ke digital, mulai dari bagaimana kita contohnya ini ya, bisnis digital itu tidak hanya sekedar sosial media dan lainnya, kayak pengadaan, bahkan Videotron ya, kayak gitu ya, konsep promosi itu. Betul, karena kalau kita bicara hanya sekedar fokus ke sosial media dan lainnya, itu ya itu sudah banyak gitu kan ya, karena tapi cita-cita kita itu akan menjadi sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak bisnis di bidang digital kreatif karena situ, dan segmentasi kita jelas, segmentasi kita akan terbagi ya, dimana kita itu juga tidak hanya terfokus bagaimana percepatan secara kita perusahaan ya di Gadonya, tapi kita juga memikirkan bagaimana ekonomi itu meningkat dengan adanya kita Gado. Salah satunya apa? Kita sudah mulai melakukan semacam kalau teman-teman ngomongnya proyek sosial gitu ya. Proyek sosial itu UMKM yang potensial, kita bantu brandingnya, kayak pembuatan logo, pembuatan visual produknya, mulai dari kemasan, sampai ke situ-situnya. Itu ada tujuannya apa? Tujuannya kita menjadi salah satu penggerak juga untuk perekonomian kelas menengah, kelas menengah ya. Karena kelas menengah ini rawan untuk jatuh, gitu ya. Kalau kelas bawah menuju ke menengah, dari tanggung jawab pemerintah saja. Nah, iya betul. Kita ada programnya. Betul. Jangan lupa. Itu harus dihitung betul. Tapi kalau menengah itu ya kita akan bertanggung jawab situ. Tapi sisi lain kita juga akan mengambil potensi-potensi bagi pemerintah. Bagaimana pemerintah itu memberikan fasilitas ya, mulai dari
ini ya semacam project-project untuk kayak video kompro, kedinasan, branding desa, itu bisa siap. Ya ini ada satu pilot project kita di branding desa. Nanti kapan-kapan kita akan bikin videonya biar ini juga. Nah, itu apa ya? Dalam artian harapannya Gaduh ke depan apa ya? Menjadi sebuah perusahaan yang menjadi penggerak perekonomian, bukan hanya untuk Gaduh sendiri, tapi untuk bagaimana Indonesia, terutama masyarakat itu yang tadi ya menengah itu tidak hanya masyarakat, tapi sebuah lembaga, sebuah komunitas masyarakat desa atau apa itu mendapatkan perhatian, terutama terhadap masalah tadi ya digital dan kreatif. Oke. Mungkin itu ya teman-teman ya, bisa dipahami gitu ya. Memang untuk urusan digital itu sekarang memang lagi concernnya banget. Karena semua hal, apapun itu sedang mengalami fase transformasi kepada digital. Oke. Nah, mungkin itu ya Mas Yasir ya yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman masih penasaran gitu ya, stay tune di YouTube kami. Nanti masih ada banyak orang-orang hebat lagi di luar sana yang kemudian bisa berjuang bersama kita dan berdampak banget untuk masyarakat di luar sana. Mungkin itu sekian aja dari saya pribadi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya teman-teman. Kita tutup. Ciao.